saya bilang sama dekan-dekan bahwa kalau bisa sekolah itu jangan ngumpul di satu universitas, walaupun di dalam negeri, ya, tapi menyebar itu karena keragaman diversity itu penting. Kita lanjutkan kembali nih Pak. Bincang-bincangnya makin siang makin seru ya. Makin seru nih. Oke, yang berikutnya kita ingin mendengar bagaimana perspektif Bapak tentang capacity building, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Karena kita juga mendengar di zaman kepemimpinan Pak Muhadjir ini program capacity building ini menjadi salah satu program unggulan Bapak. Baik, terima kasih Prof. Admi. Jadi saya termasuk yang berkeyakinan bahwa pembangunan itu akan berhasil baik kalau diimbangi dengan pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mumpuni. Kata kuncinya adalah sumber daya manusia. Dan saat saya menjadi rektor, sumber daya manusia kita masih sangat terbatas. Profesor masih bisa dihitung. Pertanian baru satu ya saya. Baru satu ya, belum. Malah nggak jadi rektor, nggak jadi profesor ya. Iya. Hukum kalau nggak salah 3 atau 4 lah yang paling banyak hukum ya. Pak Abdul Qadir Muhammad. Terus Prof. Akabri ya. Iya betul. Dan satu lagi Prof. Rashid ya. Yang paling banyak hukum waktu itu. Iya. Universitas itu akan maju kalau sumber daya manusianya mumpuni ya. Ya, karena dia akan membantu meningkatkan proses penelitian, proses pembelajaran, teaching ya dan seterusnya. Jadi sumber daya manusia. Tetapi sumber daya manusia kita sangat terbatas. Doktornya masih bisa dihitung gitu, Pak. Ya, betul. Apalagi profesornya. Ya. Apalagi profesor ya, masih mungkin kurang dari 50 sangat berat. Nah, oleh karena itu strateginya ada. Jadi harus ada strategi manajemen sumber daya manusia. Kalau menurut saya waktu itu ya bahwa kita harus banyak menyekolahkan capacity building anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekolah menjadi S2, kalau bisa S3. Betul. Dan banyak betul program itu ya. Yang pertama adalah program WAI Project. Ada program DO Project, ada program EEDP dan banyak lagi program. Saya ini termasuk yang zaman Pak Stenala, WAI Project. Saya ke Amerika ya. Kemudian itu 10 tahun. Ya. Kemudian banyak lagi yang lain. Ini betul-betul luar biasa. Kita beruntung ya dan banyak dukungan dari program-program internasional ya. Dan strategi untuk capacity building dari saya waktu itu adalah yang pertama, kalau ada anak-anak muda sekolah masuk ke Unila harus temui saya. Harus temui langsung rektor. Saya wawancara itu. Bagaimana perspektif dia untuk mau sekolah nggak? Kalau nggak sekolah nggak usah masuk aja ke Unila. Mau S2, kalau bisa S3 gitu ya. Iya. Kalau bisa keluar negeri saya bilang gitu. Bahasa Inggrisnya bukan, setes bahasa Inggrisnya langsung di situ ya. Itu langsung pas saya ngobrol bahasa Inggris, ceklah sama anak-anak kita ini. Iya. Mengapa ini harus ke sekolah ke luar negeri? Karena wawasannya itu akan lebih luas. Kalau pengalamannya juga beda ya. Pengalamannya beda kalau dosen-dosen kita sekolah ke luar negeri. Yang pertama harus sekolah keluar. Kalau nggak bisa apa boleh buat ke dalam negeri, harus sekolah S3 harus selesai. Yang kedua, keragaman atau diversity dari universitas itu harus ada. Itu Pak, banyak yang belum tahu tuh Pak. Bukannya itu, negara juga harus ada. Jadi kalau kita mengirimkan anak-anak ke luar, kalau bisa jangan ngumpul di Jepang saja, jangan ngumpul di Eropa saja, jangan ngumpul di Amerika saja, di Australia saja, tapi nyebar. Betul. Dan jangan ngumpul di satu universitas, nyebar juga. Kenapa? Keragaman itu akan membuat semacam kompetisi yang sehat. Betul kan? Kalau mereka pulang, dokter-dokter itu pulang dari beragam sisi positif daripada luar biasa, tidak ngumpul. Ya. Nah, saya bilang kalau zaman saya ini banyak menyekolahkan, nggak apa-apa kita nyambi-nyambi banyak yang rangkap-rangkap kuliahnya kan, betul kan? Waktu itu benar-benar berat sekali itu. Berat sekali, ada yang bisa 4 kuliah, 5 kuliah. Waduh, nggak apa-apa. Saya ngalami awal-awal itu ya, bagi-bagi. Tapi suatu saat kita akan memanen doktor. Betul. Betul kan?
Dan terbukti saat ini kita sudah panen tidak hanya dokter, panen profesor. Profesor, saya bilang juga kesempatan sekarang nggak apa-apa kita susah-susah, tapi suatu saat kita akan memanen dokter, memanen guru besar. Dan nanti generasi berikutnya lah, rektor berikutnya lah yang menikmati panenan itu, betul kan? Iya, betul. Nah sekarang mulai panen. Dulu waktu zaman saya paling 9 profesor, sekarang udah 130-an. Itu luar biasa. Dan itu akan mengangkat akreditasi. Betul. Jadi kembali ke tadi bahwa pimpinan universitas itu harus memperhatikan nilai-nilai sustainability. Betul. Ya. Salah satu kuncinya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu juga. Ya. Jadi, bagaimana kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Pak? Saya lihat juga ada dengan UGM, dengan IPB. Oh banyak kita. Jadi kita kerjasamanya itu bukan hanya proses pembelajaran ya, tapi riset juga ya. Ya bukan hanya di universitas-universitas besar, tapi juga universitas-universitas kecil ya. Kalau riset sudah banyak betul lah gitu ya. Ya kalau pembelajaran kita dengan IPB malah sudah dari awal kan ya. Terus yang S2, S3 itu dengan UGM, dengan mana-mana itu. Tapi sekali lagi saya bilang sama dekan-dekan bahwa kalau bisa sekolah itu jangan ngumpul di satu universitas. Walaupun di dalam negeri ya. Tapi menyebar itu karena keragaman, diversity itu penting. Bukan hanya diversity dari hutannya, tetapi diversity dari disiplin ilmu itu penting. Ya dalam teori optimasi juga penting gitu ya. Bagaimana meningkatkan keragaman itu. Keragaman, iya betul. Jadi saya berpikir pemikiran modal itu harus dimiliki oleh pimpinan. Ya. Kalau tidak monoton, tidak ada inovasi pimpinan itu. Jadi itu harus begitu pimpinan itu.